Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Nah oke teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah mendukung channel ini ya, dengan cara sudah klik tombol like, subscribe, dan juga sudah komen di video-video kita ya. Kita ucapkan terima kasih banyak. Nah oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya, ini terkait dengan verifikasi nilai rapor. Yang mana teman-teman kalau kita lihat ya, ternyata masih banyak yang menanyakan bagaimana ketika sekolah itu ya, dari sekolah itu belum melakukan entry nilai rapor ya, padahal waktu atau jadwal yang diberikan itu sudah selesai ya. Nah itu bagaimana solusinya, terus apa yang harus dilakukan siswanya ya, mengingat bahwa untuk tanggal entry ya, jadi tanggal entry nilai rapor itu kemarin sampai dengan tanggal berapa ya, 10 ya, tapi diberikan kelonggaran lagi sampai dengan tanggal 12 ya. Ternyata masih ada juga teman-teman ya, jadi yang belum melakukan entry nilai di aplikasi ya, sehingga bagaimana dengan nasib siswanya ya, bagaimana dengan teman-teman siswa-siswa yang nilainya belum diinputkan oleh sekolah. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut teman-teman mengenai entry nilai rapor oleh sekolah ini, mungkin bagi teman-teman yang baru melihat channel ini ya, atau mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, langsung saja ya. Jadi bagaimana solusi ya nilai rapor yang belum di-entry oleh sekolah SMP atau sederajat ya. Kita masih membahas di PPDB Jatim SMA SMK Negeri se-Jawa Timur ya, tahun 2021. Oke, yang pertama kita awali dulu dari jadwal verifikasi nilai rapor ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tentunya sudah tahu ya bahwa untuk jadwal verifikasi nilai rapor yang pertama adalah entry nilai rapor ya teman-teman ya. Jadi entry nilai rapor oleh kepala sekolah SMP atau sederajat itu dimulai tanggal 5 sampai dengan 10 April ya. Tapi kemarin ternyata masih banyak yang belum mengentry, sehingga dilakukan penambahan ya. Jadi penambahan perpanjangan waktunya yaitu disampai dengan tanggal 12. Nah, berikutnya di tanggal 12 teman-teman ya, 12 sampai 14 itu dilakukan verifikasi nilai rapor. Verifikasi nilai rapor oleh siswa. Yang terakhir hari ini ya teman-teman ya, jadi tanggal 14. Nah ini juga kita masih mencari informasi apakah ada perpanjangan verifikasi nilai rapor apa tidak. Tetapi bagi teman-teman yang melakukan pembetulan ya, bagi teman-teman yang melakukan pembetulan nilai rapor oleh kepala sekolah SMP atau sederajat, nah ini masih diberikan kelonggaran sampai dengan tanggal 17. Kalau kita lihat pembetulan ini teman-teman ya, kemungkinan bagi teman-teman yang belum melakukan verifikasi rapor itu mungkin masih bisa melakukan verifikasi sampai dengan tanggal ini ya, karena mungkin ada siswa yang salah nilainya ya, mungkin masih dilakukan pembetulan oleh sekolahnya, jadi masih bisa sampai dengan tanggal 17 April. Nah berikutnya yang menjadi pertanyaan, bagaimana ketika sekolah itu ternyata tidak mengisikan sama sekali ya. Jadi yang menjadi fokus kita adalah bagaimana ketika sekolah itu tidak melakukan penginputan data atau nilai rapornya sama sekali. Jadi sekolah itu tidak melakukan entry. Nah teman-teman nanti bisa melakukan pada pengambilan PIN ya. Jadi ini khusus bagi teman-teman atau siswa yang sekolahnya itu sampai sekarang mungkin dihubungi belum bisa, terus juga tidak melakukan entry nilai rapornya ya. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan di poin 5 yaitu pada waktu pengambilan PIN. Nah ini seperti apa? Seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di tata cara pengambilan PIN bagi siswa lulusan Jatim tahun ini, ingat ya 2021, yang tidak atau belum diisikan oleh sekolahnya. Jadi bagi teman-teman yang sekolahnya sudah dihubungi ya, sudah diberitahu, tapi sampai sekarang atau mungkin sampai jadwal yang telah ditentukan itu belum melakukan entry nilai rapor, nanti teman-teman nanti bisa menggunakan cara ini ya. Nah caranya seperti apa teman-teman ya, kita lihat ya. Kita lihat jadi tata cara pengambilan PIN. Jadi teman-teman nanti saat pengambilan PIN verifikasi nilai rapornya ya, ketika sekolah itu belum melakukan entry nilai ya, bisa dipahami ya. Jadi yang pertama teman-teman login ke situs ppdbjatim.net. Jadi teman-teman tetap sama ya, jadi masuk ke sini ya. Jadi masuk di ppdbjatim.net.
Nih. Nah, berikutnya teman-teman ini ya, login ke situs ppdbjatim.net dengan menggunakan nomor pokok sekolah nasional atau MPSN, sekolah asal, terus NISN dan tanggal lahir. Jadi ini sama seperti teman-teman ketika mau verifikasi nilai rapor ya. Jadi yang dimasukkan juga sama ya. Jadi NPSN, NISN dan juga tanggal lahir. Nah, berikutnya yang menjadi persamaan teman-teman ini adalah mengisi nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 ya. Jadi teman-teman nanti ketika sekolahnya tidak mengisikan nilai rapornya, jadi teman-teman nanti mengisi sendiri ya. Jadi mengisi nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 dan mengunggah foto rapor per semester. Jadi nanti teman-teman bagi yang belum pinjam rapor, jadi rapornya mungkin belum dipinjam ya, itu teman-teman nanti bisa pinjam dan memfoto ini ya. Jadi mengisi nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5, jadi nanti diketikkan manual ya, dan mengunggah foto rapor per semester. Jadi nanti semester 1 ya, jadi disendirikan ya, semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 dan juga semester 5 ya. Setelah diisi nanti bukti fisiknya itu diupload. Yang berikutnya adalah mengisi data dan mengunggah kartu keluarga atau KK ya, dan atau surat keterangan domisili. Ini mungkin bagi KK-nya ya, dari banyak pertanyaan sekali KK-nya apakah menggunakan SKD. Yaitu kalau sudah memiliki KK ya, sudah memenuhi syarat ya, tidak perlu menggunakan surat keterangan domisili ya. Terus datanya apa yang diisi ya? Datanya nanti ya mengenai data pribadi ya teman-teman ya, mulai dari nomor telepon, mungkin alamat rumah ya, terus alamat yang sesuai dengan KK dan sebagainya ya, nanti diisikan waktu teman-teman pengambilan PIN ya. Berikutnya adalah menentukan titik lokasi rumah ya. Titik lokasi rumah nanti bisa menggunakan KK ataupun mungkin SKD ya. Ini dipilih salah satu ya teman-teman ya. Kalau sudah menggunakan KK ya KK ya, pastikan KK-nya diterbitkan minimal 1 tahun ya sebelum tanggal pendaftaran. Terus nanti kalau misalkan pakai KK ya berarti lokasi titik rumahnya sesuai dengan KK. Tapi kalau menggunakan SKD atau surat keterangan domisili ya, nanti titik rumahnya menggunakan SKD-nya. Selanjutnya saat login ini ya, saat login selanjutnya ya, setelah 2-3 hari jika data sudah diverifikasi oleh sekolah, maka calon peserta didik dapat mengunduh PIN. Jadi artinya PIN itu nanti didapatkan setelah semua data ini diinputkan. Setelah itu diverifikasi ya, setelah itu diverifikasi oleh sekolah ya. Setelah itu nanti baru PIN-nya bisa diunduh ya. Jadi teman-teman bagi yang sekolahnya sampai dengan batas waktu yang ditentukan belum melakukan entry nilai rapor, nanti teman-teman bisa mengentry nilai rapor sendiri itu saat pengambilan PIN ya. Nah, teman-teman nanti bisa dilihat ya teman-teman untuk tata cara ini di mana. Teman-teman nanti bisa lihat aja di ppdbjatim.net. Ini ya. Jadi teman-teman nanti lihat di sini ketikan di prosedur. Ini ya, teman-teman lihat di prosedur. Nah, prosedur di prosedur ini nanti ada tata cara verifikasi nilai rapor. Nah, ini verifikasi daftar bagi siswa lulusan tahun ini. Jadi ini yang tidak ada masalah. Jadi artinya yang nilainya sudah diinputkan ya. Jadi yang diinputkan oleh sekolahnya. Nah, verifikasi bagi siswa luar Jatim atau lulusan tahun lalu, ini sama ya, hampir sama ya dengan siswa yang sekolahnya tidak mengentrikan nilai. Nah, lihatnya di mana? Lihatnya di tata cara pengambilan PIN. Nah, kita lihat di sini ya, tata cara pengambilan PIN. Nah, di tata cara pengambilan PIN ya di sini ada ya teman-teman ya. Ya, tata cara pengambilan PIN bagi siswa lulusan tahun ini atau 2021 yang tidak atau belum diisikan oleh sekolahnya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sekolahnya sudah dihubungi ya, sudah dikomunikasikan, koordinasikan, tapi belum saja ya mengentrikan nilainya atau belum mengisikan nilainya, nanti teman-teman verifikasi rapornya atau input nilai rapornya yaitu saat pengambilan PIN ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Nanti caranya seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, ini nanti hampir sama dengan yang lulusan tahun lalu atau luar Jatim, cuma ada perbedaan di ada perbedaan di di ini ya, nomor peserta ujian nasional dan juga yang lain-lain ya, sampai nanti ada perbedaan ya. Jadi dengan siswa lulusan tahun lalu. Oke. Terus ini data-data yang perlu dipersiapkan ya teman-teman sebelum nanti teman-teman melakukan entry nilai dan juga
entry nilai saat pengambilan PIN. Yang pertama adalah nomor pokok sekolah nasional atau NPSN dari SMP atau sederajat. Yang berikutnya adalah nomor induk siswa nasional atau NSN. Ini didapat ya dari Dapodik atau emis sekolah atau mungkin dari Velval PD ya. Jadi pastikan ini NSN-nya yang terakhir, yang di jenjang terakhir. Berikutnya adalah tempat tanggal lahir. Ini juga sama ya, harus sama dengan yang Dapodik atau emis sekolah karena semua data dari PPDB Jatim itu diambil datanya dari sini ya. Karena kebanyakan teman-teman itu ternyata ada kesalahan di 3 poin ini ya, dari NPSN, NISN, dan juga tanggal lahir ini biasanya ada yang salah ya. Jadi 3 poin ini perlu diperhatikan. Berikutnya adalah nilai rapor ya, sudah kita jelaskan nomor nilai rapor dari semester 1 sampai 5. Nah, ini difoto ya per semester pada nilai pengetahuannya saja. Ya, dengan format JPG atau JPEG atau PNG. Ya, nanti karena diupload per semesternya. Yang terakhir adalah kartu KK atau surat keterangan domisili ya, kartu KK atau surat keterangan domisili atau SKD-nya. Ya. Yang terakhir adalah titik koordinat rumah atau maps. Dan nanti di titik rumahnya ya, rumahnya di atau lokasi domisilinya itu tergantung teman-teman menggunakan KK atau menggunakan SKD atau surat keterangan domisili. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Mungkin bagi teman-teman yang masih bingung ya nilai rapornya karena sekolahnya belum mengentry, lah ini nanti solusinya seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya Giri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.